Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita akan bahas tentang TV. Pada video ini kita akan bahas tentang TV LED LG 29 inci, dimana kasusnya adalah transistor MOSFET dari inverting hangus terbakar, dan ketika kita ganti komponen yang sama itu tetap panas, lalu kalau dibiarkan bisa menyebabkan panas dan lama-lama overheat yang membuat menjadi gosong. Nah, kasus seperti ini biasanya disebabkan karena pertama penggunaan cahaya maksimum, yaitu kontras dan brightness-nya itu kira-kira maksimum. Kemudian terjadi perubahan tegangan di bagian DC to DC. Nah, ini kita lihat ada DC to DC dua kali penguatan, 1 dan 2. Nah, ini lilitan. Nah, sehingga tegangannya terlalu besar, tetapi di sini diukur pada titik setelah dioda ini tegangannya normal 53 volt, kemudian keluaran kemari nanti menjadi 70 atau 80 volt dari kemari. Jadi nah, ini kakinya drain, gate, dan source GDS. Nah, ini jenis MOSFET N channel, padahal ini dipakai untuk 200 volt untuk 32 inci. Harusnya tidak panas lagi, tetapi di sini kita pakai tetap panas. Jadi kita coba cari apa permasalahannya. Nah, saya tidak tahu di sini apakah sudah pernah diganti lampu LED-nya. Biasanya kalau beban LED-nya terlalu banyak atau lampunya terlalu banyak sehingga tegangan yang auto switch ya. Jadi di sini prinsip kerjanya auto switch. Berapa keluaran akan disesuaikan untuk kebutuhan, sehingga kebutuhan dari lampu, sehingga kalau kita pasang LED yang lebih banyak bisa menyebabkan IC ini tidak mampu untuk transistor ini tidak mampu untuk mengeluarkan, mensupport dayanya. Nah, ini drivernya untuk pengendalinya. Nah, tetapi ketika kita tidak pasang beban, tidak masalah, yaitu beban lampu backlight-nya tidak terpasang. Masalah seperti ini juga bisa karena short circuit. Jadi ada kakinya GDS, gate, drain, dan source. Nah, bisa jadi salah satu kakinya ada yang short. Nah, ini ada resistor di sini. Jadi rangkaian ini hanya tidak ada banyak macam rangkaian. Jadi di kaki ini saja ada resistor 100 R100. Nah, ini kurang lebih 10 ohm. Sama transistor di sini sama dengan di sini. Solusi seperti ini bisa menggunakan universal inverting rangkaian, tapi kita harus rubah rangkaiannya, bisa ngambil dari jalur-jalur yang ini satu, kemudian kita sesuaikan tegangan untuk start enable-nya, lalu kita pasang tanpa melalui jalur ini lagi. Nah, di sini universalnya tidak sesuai, jadi di sini mampunya hanya sekitar 25 volt sampai dengan
Jadi sorry, ini inputnya, outputnya paling maksimum ini 25 atau 35 volt dengan kita trimmer di sini. Nah, kalau kita gunakan model seperti ini, tegangannya kurang, kita bisa memodifikasi lampu LED-nya sebetulnya, yaitu kita sesuaikan jumlah lampu LED-nya, lalu kancingnya mungkin ada yang di seri, ada yang di paralel. Karena di sini tegangan kerjanya kurang lebih 80 volt. Kemudian jika dibandingkan 4 buah kapasitor ini terlihat sedikit gembung jika dibandingkan dengan model seperti ini. Nah, ini kita lihat lurus, tapi pastinya harus kita ukur. Pengukurannya skala kapasitansi. Lalu kita coba ukur yang ini, yang agak parah ini dia. Tidak bergerak. Isi Om ya, belakang ya. Oke Om, tidak bergerak. Kita yang satunya lagi. Oke. Ini karena propnya tadi. Tiga. Nah, ini kayaknya turun. Sama. Nah, ini turun karena masih terhubung dengan komponen yang lain secara paralel. Nah, ini bagus. 98. Kalau untuk lilitan pengukurannya itu sama, tetapi di sini lilitan tidak punya nilai resistansi, yang diukur tidak boleh short atau tidak boleh nilainya 0. Atau tidak boleh tidak terhubung sama sekali dengan menggunakan avometer. 97. Nah, ini dua ini nilainya membesar, padahal di sini 33 mikrofarad. Ini pas 33 38 Mas. Kalau masih dalam batas toleransi itu masih bisa dipakai, cuma perlu dicek apakah bentuk fisiknya sudah mulai kembung ataupun kering. Untuk memastikan pengukuran ini kita harus bongkar. Nah, di sini ada resistor R100. Nah, R100 itu artinya 10 dengan 0 di akhir ini adalah merupakan jumlah 0 berikutnya. Nah, di sini berarti R100 10 dan nolnya cuman tidak ada, maka di sini 10 ohm. Nah, sekarang kita ukur. Kita ukur berapa nilainya, apakah ini short yang menyebabkan rangkaian ini panas. Nol 0,5. Nah, ini jauh turunnya, artinya ini sudah short. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat apakah R ini hanya sebagai sekering atau sebagai pembagi tegangan atau pembagi arus untuk kaki gate, drain, tengahnya source S. Nah, sekarang untuk membuktikannya itu kita akan ukur apakah salah satu kakinya itu ada yang terhubung dengan ground. Nah, ini kemari satu, lalu kita cari ground. (2,6 ohm). Berarti ini tidak dengan ground. Yang satunya lagi ini
tidak terhubung, bukan ke ground. Kalau ground itu 0. Nah, seperti itu. Lalu kita akan cek kaki ini tadi apakah terhubung kemari atau ke komponen dari kaki gain ini, atau ini keluarannya. Kita skalakan di buzzer. Nah, ini kemari terhubung. Nah, ini terhubung dengan ground ternyata. Ohm, tetapi tidak terhubung dengan tegangan ini, dengan ground backlight. Ini kemari ke tengah ya, enggak juga. Nanti ini kaitannya ke sini, ground ke rangkaian. Terus baterainya, padahal baru diganti baterai ini. Ini kemari terhubung, kemari tidak, kemari tidak, kemari negatif ini tidak. Artinya ini hanya kemari, tetapi masih punya nilai resistansi tadi, Anda lihat. Nah, artinya ini rangkaian paralel harus dipasang R yang benar nilainya, belum berubah nilainya. Lalu ada resistor kecil seperti ini. Nah, ini mungkin ini spring. Nilainya 14 ohm. Kita ukur sekali lagi ini. Nah, ini sudah bagus. Nilai resistor ini kita ukur lagi bagus. Nanti ketika dipasang nilainya akan melar lagi. Nah, ini kita ganti saja kan ohm. Di sini yang menjadi masalah ketika alat ukur itu kadang baterainya habis, menyebabkan pengukuran menjadi kacau, nilainya itu bisa berubah-ubah. Makanya kita perlu menggunakan alat ukur yang memang presisi. Kuncinya adalah pada baterai. Kemudian kita ukur resistor yang mau dijadikan penggantinya. Nah, ini tetapi terlalu besar, 2 atau 3 watt ini. Nilainya masih bagus, mendekati 10 ohm. Oke, kita gunakan saja resistor ini. Nah, ini 10 ohm. Nah, ternyata berhasil. Ditunjukkan dari gambar sudah ada. Nah, kemudian transistornya kita pegang tidak lagi panas dengan mengganti R100 10 ohm tadi, dan lalu saya pakai saja IGBT supaya tahan panas. Bisa juga diganti dengan jenis lain, misalnya 15N, 20N, 60, 40. Yang penting ampernya besar, tegangan kerjanya melebihi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari tegangan kerja backlight, yaitu 88 volt. Nah, ini kita coba ukur apakah tegangannya normal. Yang pertama cari cari negatif. Sini ini negatif. Lalu ukur pada input gerbang GD-nya. Oke, 53. Lalu outputnya 88. Nah, ini sudah normal. Kemudian transistor ini juga nilainya itu sampai 600 volt kemampuan tahan panasnya.
Hanya saja ini sedikit berlebihan karena tegangan kerja di situ 88 volt. Nah, kita pakai saja sebetulnya MOSFET N-channel dengan tipe di bawah itu. Pasti berhasil. Semoga sedikit informasi dari bengkel logika ini bisa membantu untuk mengatasi transistor N-channel MOSFET bagian blok inverting LG 29 inci yang sering overheat dan terbakar. Assalamualaikum.